Gitu. Terima Terima kasih. kasih, Pak Menko. Selamat sore, teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua bahan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi saya bingung mau ngomong apa nih. Cuman saya ulangi sedikit aja bahwa untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharnya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Seperti teman-teman lihat, selama 3 triwulan terakhir ini, ekonomi kita konsisten tumbuh di atas 5% dengan signifikan, bahkan sempat 5,61 di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5,29 triwulan kedua tahun ini. Itu terjadi karena sinergi kebijakan moneter fiskal dan sektor keuangan yang baik, dan ke depan kita akan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027 kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6%, plus minus sedikit. Yang lain saya pikir sudah diceritakan Pak Presiden, hanya saya tambahkan sedikit. Pendapatan negara era APBN 2027 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari outlook 2026 dengan rasio 12,25% terhadap PDB. Target pendapatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kencang ada penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 517,4 triliun rupiah, hibah 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. 30% tadi. Agus 30% kan? 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditempuh pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi DPR. Kita juga akan mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data sen, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Sedikit untuk anggaran pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 45, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi itu akan kita implementasikan di tahun 2027 antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa. Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diceritakan Bapak Presiden tadi. Anggaran perlindungan sosial juga tetap cukup besar di tahun 2027, mencapai 549,9 triliun rupiah. Anggaran Perlinsos merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan
guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Anggaran Perlinsos 2027 mencapai 549,9 triliun rupiah, itu tumbuh 10% dibanding dengan pada tahun 2026. Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di 195,3 triliun rupiah, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini. Saya pikir sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, saya tidak akan mengulangi lagi secara detail. Yang jelas untuk postur anggaran, defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibanding tahun lalu, tetap ekspansif. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 6%. Jadi, perekonomian dunia di tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita sudah praktekkan dalam 3 triwulan terakhir bahwa kita, pemerintah bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Jadi apa yang didesain oleh Bapak Presiden yang dipresentasikan tadi di DPR hampir pasti akan bisa direalisasikan dengan memanfaatkan pengalaman kita yang sudah cukup baik selama ini. Mungkin dari saya itu, Pak.